Shalom, puji Tuhan, jemaat yang terkasih. Hari ini kita kembali untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin men-sharingkan dari kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 35 dengan judul perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu yang terkasih, dari teks yang ada, saya mengangkat satu judul, yaitu siap menghadapi badai. Saudara, sebelum kita masuk jauh ke depan, mari kita akan melihat latar belakangnya, saudara. Dalam masa pelayanan Yesus, Yesus banyak sekali melakukan mujizat demi mujizat. Ya, dia menyembuhkan orang sakit, ya, dia membuat orang lumpuh menjadi berjalan, saudara, ya, membangkitkan orang yang sudah mati, dan masih banyak lagi mujizat yang Yesus lakukan semasa pelayanannya, saudara. Nah, perikop ini membahas mengenai salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Mujizat yang dia lakukan Yesus adalah meredakan angin ribut. Mujizat ini juga salah satu yang terkenal di antara banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus, ya. Kalau kita membaca di Injil sinoptik, ya, yakni di Injil Matius, Markus, dan Lukas, ya, di situ menceritakan mujizat ini, ya, dengan satu judul perikop yang sama, yaitu angin ribut diredakan. Nah, ketika Yesus mengajar di Galilea pada waktu hari sudah petang, dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, di mana, saudara, menuju ke Gerasa, ya, melewati danau Galilea. Dan pada saat itu bukan hanya Yesus saja bersama-sama dengan murid-muridnya, melainkan di Alkitab mencatat ada beberapa perahu yang mengikuti Yesus. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan, ya, tiba-tiba ada taufan yang sangat dahsyat serta ombak yang besar, sehingga membuat perahu mereka kemasukan air, saudara. Akan tetapi di saat yang sama Yesus sedang tertidur, dan akhirnya murid-muridnya membangunkan Yesus, ya. Nah, ketika Yesus bangun, Yesus langsung menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu pun menjadi tenang. Sehingga orang-orang yang saat itu mengikut Yesus, ya, menjadi heran dan takut dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara, murid-murid ini mengikuti Yesus, ya, mengikuti ajakan Yesus untuk bertolak ke seberang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, ternyata undangan yang Yesus tawarkan itu justru membawa malapetaka. Ya, justru di saat mereka mengikuti Yesuslah, ya, saat itu juga mereka mengalami musibah, saudara. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang percaya yang mengikuti undangan Yesus, ya. Percaya Yesus gratis masuk surga, itu luar biasa, gampang kita lakukan, saudara. Ikut Yesus harus pikul salib. Nah, ini sudah mulai tidak gampang untuk kita lakukan. Ya,
apalagi melayani Yesus harus bayar harga. Ini sangat berat untuk kita lakukan. Sebagai orang percaya yang sedang memenuhi panggilan Tuhan, kita juga tidak luput dari yang namanya badai, masalah, persoalan, dan musibah. Hari ini mari kita belajar dua poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam menjalani kekristenan kita. Yang pertama, orang percaya tidak luput dari masalah. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, hati-hati dengan statement yang mengatakan bahwa ikut Yesus pasti beres semua. Siapa bilang, saudara? Ya, ikut Yesus pasti diberkati. Percaya Yesus pasti sembuh, dan banyak lagi iming-iming yang membuat kekristenan kita menjadi nyaman, ya, sehingga ketika masalah datang, orang ini tidak akan siap dan akhirnya akan tinggalkan Tuhan. Dia akan goodbye dan berkata selamat tinggal Tuhan Yesus. Ya, ternyata ikut Tuhan, saya juga mengalami masalah. Tidak luput masalah. Orang percaya maupun tidak percaya, kita sama-sama akan menghadapi yang namanya masalah. Amin, saudara. Bukan berarti orang Kristen itu luput dari masalah. Tidak, saudara. Justru teks hari ini membawa kita mengerti bahwa murid-murid, ya, ketika sedang mengikuti ajakan Yesus, mereka menghadapi yang namanya badai. Badai yang tidak biasa. Badai di luar biasanya yang pernah mereka hadapi. Saudara ingat bahwa murid-murid ini adalah sebagian besar adalah nelayan. Mereka sudah banyak menghadapi badai di tengah laut, ya, di tengah danau, ombak besar, taufan, dan segala macam. Tetapi kali ini sungguh badai yang sangat berbeda. Badai di luar biasanya. Badai yang membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Ya, tidak ada jalan keluar. Dan mereka pasti binasa. Sampai mereka berteriak, "Guru, mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Seolah-olah mereka itu komplain kepada Tuhan. Kami ini sudah capek-capek sejauh ini mengikut Tuhan. Kok Tuhan tidak peduli kalau kami binasa, kalau kami celaka, bahkan kami akan hancur. Inilah masalah yang terjadi, bahwa Yesus boleh bersama dengan para murid secara fisik, hadir di tengah mereka. Tetapi kehadirannya tidak dihadirkan ketika menghadapi masalah. Kehadiran Yesus tidak dipraktekkan ketika badai datang. Fokus mereka sedang tidak kepada Tuhan pada saat musibah datang. Tetapi masalah yang lebih besar telah mengalihkan fokus mereka daripada Tuhan. Fokus mereka hanya pada masalah, persoalan berat yang mereka hadapi saat itu. Hari ini, saudara, siapapun kita tidak akan luput dari badai hidup. Tidak akan luput dari yang namanya masalah. Tetapi, saudara, ketika saudara dan saya menghadapi masalah badai hidup yang besar, saudara, ingat, inilah saatnya kita menghadirkan Yesus. Memfokuskan diri kita kepada Yesus dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Amin, saudara. Walaupun kita sudah percaya Yesus, ya, sebagai anak Tuhan, kita tetap harus menghadirkan, menyatakan, mempraktekkan bagaimana Yesus hadir, ya, dalam kita mengatasi setiap persoalan, masalah, tantangan hidup yang kita hadapi hari ini. Poin kedua, saudara, hadapi masalah dengan percaya dan beriman. Ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam teks bahasa Inggris lebih keras dikatakan, "Why are you cowardly? Do you still not have faith?" Mengapa kamu menjadi pengecut? Dan apakah kamu masih tidak punya iman? Ketika masalah datang, saudara, sangat manusiawi bila orang itu akan beralih fokusnya kepada masalah. Ketika fokus kita beralih kepada masalah, maka yang muncul adalah ketakutan, panik, khawatir, ya. Kemudian tidak berdaya,
kemudian sangat emosi, tidak bisa mengontrol diri, berusaha mencari siapa yang salah, menyalahkan orang lain, menyalahkan sana sini, menyalahkan situasi, kemudian mencoba menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan diri sendiri, dan akhirnya berkata, silah, matilah, binasa, hancurlah. Perkataan negatif akan bermunculan dan lupa akan kekuatan daripada Tuhan, lupa akan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kuasanya, saudara. Di ayat 39, ia bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini namanya kekuatan supranatural, saudara. Kekuatan atau kuasa di luar jangkauan pikiran manusia, saudara. Yesus punya kuasa itu. Bukankah sebagai orang percaya kita juga diberi kuasa yang sama? Tuhan ingin kita praktekkan kuasa itu. Kalau tidak dipraktekkan dalam hidupmu, maka dengan keras Tuhan akan berkata dan menegur, cowardly, pengecut. Apakah kamu masih tidak punya iman, saudara? Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imani, saudara, apa yang kita lakukan, percaya bahwa Yesus berkuasa memberi pertolongan atas setiap badai hidup yang kita alami. Amin, saudara. Imani dan percaya dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan, saya bisa melewati pandemi COVID ini. Saya bisa mengatasi masalah keuangan saya. Percaya dan imani bahwa saya bisa menghadapi masalah rumah tangga saya. Percaya dan imani bahwa saya bisa mengatasi bersama dengan Tuhan tentang pekerjaan saya, tentang kehidupan saya, dan lain sebagainya, saudara. Praktekkan, saudara. Hadirkan Yesus. Buktikan bahwa Yesus masih berkuasa sampai dengan hari ini, dan Dia siap menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Baiklah, hari ini kita belajar ketika masalah hidup datang, saudara. Saudara dan saya harus ingat bahwa tidak ada di antara kita yang akan luput dari masalah. Setiap kita pasti akan menghadapinya. Amin, saudara. Tetapi yang membuat beda adalah bahwa saudara dan saya mempunyai Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita siap menghadirkan Tuhan. Kita siap mempraktekkan iman percaya kita, ya, dengan sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong, melepaskan kita, memampukan kita menghadapi setiap badai hidup yang kita hadapi hari ini. Amin, saudara. Biarlah doa saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan jemaat yang terkasih terus diberkati Tuhan Yesus. Terus dikuatkan Tuhan, ya, dalam kita mempraktekkan iman percaya kita kepada Tuhan, mengatasi setiap masalah hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.